Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersamaku Afser. Nah, jadi di kesempatan pada malam hari ini kami akan mendiskusikan ya, kalau bahasa resminya seperti itu. Jadi kalau dari bahasa Melawi itu disebutnya bahampo gitu. Bahampo artinya ya ngobrol santai gitu, seperti itu. Dan di sini sebagaimana ya, saya juga telah mengirimkan ya satu paket tentang diskusi ini. Jadi untuk pembicara pada hari ini adalah narasumber-narasumber. Saya akan menyebutkan di sini di samping kanan saya tentu saja adalah Ridho Sabur, ya, dipanggil Ridho, dan asalnya itu dari Melawi. Di sebelah kanannya lagi itu ada Dayat, ya, beliau asalnya dari Sambas. Dan di sebelah sana itu ada teman kita juga, yaitu Mas Yan, dan dari Sambas juga. Nah, dan di samping kiri itu ada, kami menyebutnya ketua, ya, Ketua Ilham. Nah, seperti itu sebagai ya bahasa untuk kedekatan, seperti itu. Nah, jadi di diskusi ini sebut saja kita, sebetulnya saya ingin memakai seperti ini ya, seperti di ILC ya, kalau di YouTube itu siapa pembawanya, Pak Karnilias itu, seperti itu. Tetapi karena ini ya sebagai ngobrol santai seperti itu, jadi nggak terlalu politis ataupun nggak terlalu serius, seperti itu. Nah, jadi untuk diskusi ini itu ada dua sesi. Yang pertama, saya ingin meminta pendapat, tentunya adalah tentang kriteria pilihan pasangan hidup. Dan kemudian yang kedua, saya ingin memakai kata stigma. Ya, stigma itu yang ingin saya pakai, bahwa ada stigma di masyarakat yang mengatakan, maksudnya ini dalam artian perempuan seperti itu, yang berpendapat tentang laki-laki. Mereka ada yang berpendapat bahwa ada yang mengatakan laki-laki itu katanya akan insecure seperti itu jika seorang perempuannya ini, seorang pasangannya perempuannya ini itu memiliki standar sekolah yang tinggi, seperti itu. Sebut saja sebagai udah kuliah gitu ya. Jadi laki-laki akan merasa insecure seperti itu. Nah, itu akan kita coba bahas pada sesi kedua. Dan untuk sesi pertama, saya ulangi lagi, itu saya akan meminta pendapat dari tentu saja narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Oke, tidak akan berpanjang lebar. Di sini tentu saja karena ini berdekatan gitu ya, jadi supaya saya mudah untuk ya mengasih mic gitu. Saya ingin memulai kayaknya dari sebelah kanan aja. Ya. Jadi apa pendapat Anda tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang pilihan kriteria pasangan hidup. Dipersilahkan. Salah. Oh ya, salah ya. Oke, bismillah. Tidak perlu perkenalan lagi karena tentunya para penonton yang tidak setia dan yang tidak saya kenal sudah kenal dengan saya. Jadi akan kita lanjutkan. Tadi dari host itu meminta sedikit penjelasan tentang bagaimana perspektif saya atau pandangan saya itu terhadap judul kita ya. Judul diskusi kita itu tentang kriteria pasangan hidup. Nah, di sini secara abstraknya saya akan menjelaskan sedikit dulu
Saya tidak perlu panjang-panjang karena narasumber lain pasti tentunya juga memiliki kesan. Nah, dari saya pribadi terkait kriteria pasangan hidup ini tentu harus ada yang namanya itu standar pemilihan. Standar pemilihan itu yang seperti apa? Apakah semua laki-laki akan memilih perempuan itu berdasarkan cantik? Tentu tidak, tentu tidak. Apakah semua laki-laki akan memilih perempuan itu berdasarkan karena bodinya gimana-gimana? Tentu juga tidak. Atau ada juga laki-laki, apakah semua laki-laki memilih perempuan itu berdasarkan gayanya atau apa, lim, taat segala macam atau apa? Tentu juga tidak. Karena mungkin kita sudah banyak mendengar cinta itu buta, cinta itu tuli. Nah, tapi seperti apa kriteria ini? Nah, dari saya pribadi tentu melihat perempuan itu tentu dari 3B ya. Nah, ini kalau dari pribadi saya itu memandang perempuan itu dari 3B. Bibit, babat, dan bobot. Bibit di sini seperti apa? Bukan bibit ikan yang kita tahu atau seperti apa. Tentunya bibit di sini yang kita maksud itu seperti apa perempuan itu. Nah, dia dibesarkan dari mana dulu? Apakah dia betul-betul dibesarkan sangatlah sesuai atau gimana gitu? Nah, kemudian babat. Babat itu bukan seperti yang kita dengar di sapi segala macam, bukan. Babat yang dimaksud di sini seperti apa perempuan itu lagi? Bagaimana dia bergaul? Bagaimana dia menjalani kesehariannya? Bukan berarti saya menolak misalnya ada perempuan yang hidupnya amburadul tiba-tiba saya nolak, enggak. Tentu itu masing-masing penilaian dari kita dan ini dari pribadi saya. Kemudian bobot. Bobot saya juga tidak harus menilai perempuan berdasarkan kekayaannya, enggak. Saya enggak perlu juga karena ya Anda hidup berumah tangga itu juga memperbaiki diri Anda dan pasangan Anda. Atau pasangan Anda yang kaya itu yang kaya orang tuanya, bukan anaknya, kan begitu. Harta yang dia punya itu tentu harta ayahnya, harta ibunya, bukan harta dia. Dia tetap terlahir dari keluarga yang kaya, tapi harta itu tetap milik orang tuanya. Dia dinikahi kita, tentu hidupnya dengan kita. Gaji kita itulah yang dia makan. Dia terlepas dari kedua orang tuanya, dia hidup bersama kita, dia dinafkahi kita. Kaya dan miskinnya dia, cantik dan jeleknya dia itu tergantung ketika dia sudah menjadi milik kita. Makanya dalam bobot di sini yang saya maksud itu bagaimana kita ketika kita menjalin hubungan ya kita bisa memperbaiki. Bukan dia kaya ya, yang kaya pun orang tuanya kan, bukan dirinya. Ya si A misalnya anak orang kaya, yang punya duit tetap bapak mamanya, bukan dia. Ya dia tidak punya apa-apa karena orang tuanya yang megang itu. Nah mungkin begitu. Bung Abser Sulagos, dari abstrak sedikit dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya ingin menjelaskan dulu ya. Tadi kenapa saya ketika perkenalan di awal saya menyebutkan tentang nama dan asal gitu. Karena ketika diminta sesuatu pendapat itu biasanya itu enggak terlepas dari perjalanan hidup seseorang gitu. Tentu saya dari Melawi gitu dengan pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda gitu. Jadi saya otomatis ketika memberikan suatu pendapat tentang judul malam hari ini, tentu saya akan mempunyai pendapat yang berbeda gitu. Berbeda nanti tadi saya menyebutkan tentang ada juga kawan yang dari Bengkayang seperti itu dan juga Sambas. Mereka pasti memiliki pendapat ataupun opini yang berbeda gitu, karena itu sedikit banyaknya itu pasti ada pengaruh faktor dari lingkungan seperti itu. Jadi di Melawi mungkin beda dan di daerah lain mungkin beda gitu ya, itu karena perjalanan hidup seseorang itu ya di situ akan memberi pengaruh gitu terhadap ya pilihan pasangan hidup gitu, seperti itu. Jadi itu yang kenapa saya sebutkan asal daerah di awal. Nah, di narasumber pertama kita, saya tidak akan berpanjang lebar ya. Beliau menyebutkan tentang bibit, ayam, bibit, babat, dan bobot seperti itu. Nah, saya tidak akan
menjelaskan panjang lebar. Saya ingin meminta tanggapan dari narasumber berikutnya, yaitu Saudara Dayat. Apa tanggapan Anda? Silakan. Tentang apa tadi? Ambil badan pokok. Kriteria itu. Nah, kriteria aku kenapa badan pokok untuk kriteria ya, sebenarnya laki ini enggak terlalu bisa untuk apa? Terlalu pemilih gitu ya. Laki-laki itu saya bilang kayak gitu. Karena baik lagi kalau misalnya laki-laki banyak maunya sedangkan kualitas terhadap dirinya ndak ada, saya bilang itu sama aja bakal dikalikan kosong. Kita misalnya nuntut nih, pengen, iya sebenarnya kalau sekedar kriteria lah ya, kriteria kosong angan-angan gitu kan, pastinya kalau dari saya pribadi maunya yang cantik gitu kan, habis itu berpendidikan, paham agama, habis itu pandai bergaul di siapa saja. Contoh kan, bergaul di masyarakat contohnya. Apalagi kalau kita ini terutama saya lah ya, kan asal dari kampung juga. Itu bagaimana komunikasi kita terhadap masyarakat, pergaulan, tata krama kita, tegur sapa kita ke tetangga, ke saudara, ke masyarakat gitu sangat diperhatikan. Karena seperti yang kita tahu kan, kalau yang namanya di kampung itu ada satu kabar burung dari ujung kampung itu bakal datang 5 menit ke kampung sebelahnya, secepat itu. Nah itu, maka itu kalau ngomongin kriteria ya. Dan juga itu lanjut ke yang tadi, kalau misalnya kita banyak maunya gitu ya, balik lagi sih kalau menurut saya yang bakalan kita dapat tuh cerminin diri kita. Kayak emang sih kita tahu kan, cermin itu kan kita ngangkat kiri padahal di sana tuh sebenarnya kanan gitu, istilahnya berlawanan lah gitu kan. Tapi itulah ada perbedaan di dalam pantulan itu. Tapi seluruhnya yang ditampilkan itu sehendaknya mirip sama persis sama kita kan. Iya, pasti bakalan kayak gitu. Macam mana misalnya seorang laki-laki itu maunya kriterianya gini, tapi laki-laki itu ndak ada kualifikasi diri untuk yang seperti itu. Itulah contoh lah, udah banyak lagu-lagu yang itu buat kan, kayak yang udah jadi itu kayak insecure-nya laki-laki terhadap perempuan. Contoh lah kayak lagu-lagu lawas itu ada judulnya Perbedaan Kasta kan. Itu lagu Thomas Arya ya. Itu kan sebenarnya relate dalam kehidupan. Bagaimana laki-laki yang tidak ada apa-apa dalam segi harta ataupun ini kan ada 3 lah yang dari jadi pertimbangan utama kan. Ada harta, rupa, dan apa satunya? Keturunan kan. Ada harta, tahta, keturunan. Itu jadi tolak ukur besar lah intinya. Cuman misalnya laki-laki ini dari keluarga yang ala kadarnya sederhana gitu, tidak ada apa-apa kan, dan juga dari segi ekonomi pun tidak ada, dari segi posisi beliau pun tidak ada kan. Tiba-tiba sebenarnya semua orang berhak mimpi sih, berhak, mumpung mimpi itu belum dilarang kan ya, itu sebenarnya bisa aja. Tapi tergantung dia lah, macam mana hubungan dia dengan penciptanya, macam mana hubungan dia. Lagi itu kayaknya terlalu berat sih bagi saya kalau untuk saya lah ya, ngasih kriteria tuh yang kayak selangit gitu tuh, entah, kayaknya belum cocok untuk kayak gitu.
Nah, tapi sebenarnya bisa aja kan, karena ya namanya juga mimpi kan. Ada istilah pengennya sih nyari orang Jepang. Iya. Tapi ya lagi-lagi itu cuman semoga terjadi ya, masih mimpi ya. Itu ya mungkin kriteria tuh paling ya kayak pria pada umumnya lah. Nah, sesuai anda muluk-muluk aman lah gitu. Oke, jadi lebih kepada memantaskan diri seperti itu ya. Memantaskan diri serta menyiapkan diri seperti itu, karena memang betul tadi jodoh kita itu adalah cerminan kita. Jadi jika kita ingin jodoh itu ya lebih tinggi, maksudnya lebih inilah, mungkin lebih pintar, lebih pengalamannya lebih banyak, dan lebih lain sebagainya. Jadi otomatis kita harus mengupgrade diri kita sendiri seperti itu. Apa ya? Kita harus menyesuaikan diri kita dan mengupgrade tentang kualitas kita. Itu yang saya tangkap dari pemaparan beliau. Oke, selanjutnya di sebelah kiri saya ada Pak Ketua. Jadi silahkan untuk menyampaikan pendapat Anda tentang pembahasan pada malam hari ini. Silakan Ketua. Baik, terima kasih kepada Bang Epsir kita yang telah memberi materi yang begitu bagus buat dibahas gitu. Terus jadi gini, saya ingin menambahkan pendapat mereka berdua aja. Yang pertama, kita untuk memilih kriteria pasangan hidup. Ada beberapa macam yang kita ingin jadi pasangan, yaitu yang penting komunikasinya yang efektif. Kenapa? Kalau kita komunikasinya efektif sama pasangan, bisa kita memecahkan suatu masalah di dalam suatu keluarga, semacam rumah tangga. Dan yang kedua, mampu mengendalikan emosi. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dari satu dalam hubung, bakalan kita bisa lebih baik lagi. Bukan kita mencari pasangan yang lebih sempurna, tapi kita saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang ketiga itu adalah saling percaya dan jujur. Kalau tidak ada kepercayaan dan jujur, pasti akan berantakan dalam sebuah hubungan atau pasangan. Yang keempat adalah kita ini udah matang dalam suatu menjalani sebuah hubungan. Kalau tidak ada matang dalam sebuah hubungan, untuk kemana saja tidak akan berjalan dengan baik. Yang kelima adalah kita ini sebagai gimana ya, katanya memilih pasangan itu menurut sunnah itu ada 4 ya. Nah, yang pertama akhlaknya, yang kedua agamanya, yang ketiga keturunannya, yang keempat hartanya. Nah, yang paling kita pilih sih ya akhlaknya lah. Nah, yang tentu kalau udah punya akhlak lebih baik, berarti dia udah memantapkan diri untuk menjalani sebuah hubungan. Ibaratnya udah dewasa, kalau ada masalah atau ada
konflik di dalam satu hubungan bisa dibicarakan dengan baik, tidak dengan tergesa-gesa. Itulah ada apa yang tadi disebut saya, ada kematangan mengendalikan emosi. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, bakalan akan berantakan. Ibaratnya ada yang main api, kita main air. Ada yang main minyak, kita main air. Berarti kalau kita berlawanan, bakalan tidak akan menyatu. Disitulah kunci kalau sebuah hubungan harus benar-benar mematangkan diri untuk sebuah dalam elemen yang tadi semua sudah komunikasi harus sudah matang, saling percaya jujur harus matang, emosi harus matang. Disitulah kalau kita mencari kriteria pasangan. Kita ya emang sih kita harus bukan mencari yang sempurna, tapi kita saling melengkapi kekurangan dan kelebihan. Situ aja tuh apa garis di bawahi. Semua manusia pengen pasangan sempurna, tapi nggak bisa. Soalnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah yang Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya manusia. Jadi itulah ya apa pesan saya kalau memilih kata pasangan cuman ada di situ ya. Jangan kita kita ini harus gini. Yang penting kita saling melengkapi kekurangan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Pak harus kastanya tinggi, Pak harus walaupun dia hitam, harap maklum ya, walaupun pasangan kita hitam, jelek, kalau akhlaknya bagus, kalau bagi saya lebih bagus kalau akhlaknya bagus daripada apa akhlaknya tidak bagus. Walaupun mukanya jelek atau kepribadiannya bagus, walaupun mukanya kayak hitam, gimana pun yang penting akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya bagus, dipandang orang pun lebih bagus. Apa tutur katanya bagus. Kalau dia udah akhlaknya bagus, pasti tutur katanya pun bagus. Ya sampai situ aja. Kalau saya kriteria saya ya menerima keadaannya lah. Yang penting kita saling melengkapi. Oke, jadi lebih kepada komunikasi seperti itu. Komunikasi kecocokan antara si laki-laki dan perempuan gitu. Komunikasi ini harus nyambung dulu gitu. Nah, di depan kita tentu saja di sebelah sana ada teman kita yaitu saudara Masian. Jadi apa pendapat Anda tentang tema kita pada malam hari ini, dan apakah Anda juga istilahnya ada tanggapan atas yang 3 narasumber sampaikan tadi? Barangkali silahkan. Baik, bismillah, izin ya teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya menjabarkan tentang kriteria pasangan hidup, saya mau nanya dulu, sebenarnya pernikahan itu apa sih? Pernikahan apa, Bang? Saya mau tanya dulu teman-teman, pernikahan itu apa? Pernikahan itu apa? Adanya ikatan yang menghalalkan mereka berdua untuk ya segalanya, ya berdua menjalani kehidupannya demi keberkahan. Oke, ikatan lah berarti ya. Pernikahan secara umum ikatan antara dua insan gitu. Ridho apa? Pernikahan itu apa? Ikatan Ya, pasti ikatan antar dua insan untuk menjauhi dari ikatan dosa. itu. Kalau benda ada dua, Apa tuh?
Yang pertama menyambung silaturahmi pada misalnya yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah. Atau mungkin ada dari itu apa itu Kalau saya kayaknya lebih kepada mensahkan dan hubungan dan tentunya untuk mendapatkan yang ada pada agama dia. Oke, sekarang saya tanya ini, ada orang yang pendapat bahwasannya ibadah terpanjang itu pernikahan. Nah itu bagaimana pendapat teman-teman? Banyak pertanyaan pernikahan Oke, itu gimana? memang itu. Oke, sebenarnya definisi pernikahan itu semuanya betul, nggak ada yang salah. Cuman saya note nih dari tadi pernyataan dari Bang Ilham, yaitu pernikahan itu tuh dua insan yang saling melengkapi gitu. Kemarin di hari Jumat kami tuh namanya kajian, ada namanya kajian jomblo. Jadi khusus teman-teman sama ada Ustadz langsung dimentoring sama Ustadz namanya Saadia. Salah satu penulis belajar jadi ayah. Di situ dia jelaskan sebenarnya pernikahan itu siapa sih gitu. Maka jelaskannya apa? Pernikahan itu adalah seni memaafkan. Pertama, seni memaafkan. Dua, seni memaafkan dan seni melengkapi kekurangan. Ini teman-teman, kemarin ada kasus, ini cerita ya. Ada salah satu teman kami itu udah nikah. Dia tuh sama-sama ya kalau masalah agama pandai. Dan sekarang dia pisah ranjang. Belum cerai ya, pisah ranjang dan mau cerai. Masalahnya cuma satu. Apa? Masalahnya cuma apa? Sama-sama nggak mau bicara. Yang satunya gengsi, yang satunya pemalu. Masalahnya itu masalah mohon maaf ya, itu masalah sepele banget tentang si wanita ini tidak pernah disentuh. Si wanita ini tidak ngomong ke suaminya yang disentuh, dan suami itu tidak mau secara jor-joran gitu. Betul kata Bang itu, kata Bang Ilham tuh komunikasi itu penting banget. Kayak gitu. Itu sangat penting banget. Nah, kasus baru lagi deh. Kasus artis baru-baru ini. Siapa yang cerai? 52 hari aja dia nikah tuh. Siapa? Ayo. Siapa? Yang baru mualaf, perempuan. Masa ada kalian enggak tahu? Siapa? Udah cerai. Namanya Kak Clara. Kemarin dijelaskan di podcastnya Bung Denny. Simple banget. Apalah masalah cerai? Karena si suaminya nonton drama Cina yang 30 detik setiap malam. Cuman itu. Sepele enggak? Sepele. Makanya itu. Pernikahan itu adalah seni memaafkan dan seni menerima kekurangan. Teman-teman, ini pengalaman ya. Saya alhamdulillah 1 tahun itu berada di komunitas namanya Samara, Sakidah Mawa Warohmah. Itu bergerak di bidang keluarga. Ada banyak klien nih nge-DM kami tentang permasalahan rumah tangga. Kebanyakan apa? Komunikasi. Ya tak kunjung selesai. Salah satu tadi kasus-kasus yang kayak gitu. Sepele banget enggak? Sepele. Maka kriteria yang saya mau jabarkan sih cuma satu. Yang mau aja dulu. Jangan mimpi-mimpi mau yang kaya, mau yang cantik dan segala macam. Enggak. Mau aja dulu. Sekarang saya mau tanya. Ketika kalian melamar dah, ta'aruf sama atau kenalan lah sama itu, mau enggak kamu nikah sama aku? Apa jawabannya? Antara dua, mau atau enggak? Itu hal-hal yang dasar gitu yang dijelaskan oleh beberapa guru-guru kami gitu tentang nasihat pernikahan. Mau aja dulu. Teman-teman, ini ada cerita. Teman kami itu alhamdulillah di satu circle sama kami itu ada orang 3 yang udah nikah. Dia bilang, dia bilang kayak gini, mentor kami kan. Setelah akad, dia bilang gini,
namanya Bang Kem, Bang KM namanya. Bang KM. Saya akad segala macam udah di ruangan khusus Bang KM. Nanti selesainya akad ini, katanya, kamu nih akan siap-siap dengan menerima kekurangan istrimu, dan istrimu akan menerima kekurangan. Itu salah satunya. Nasihatnya simpel banget, itu aja. Karena itulah journey atau petualangan kita, pernikahan itu akan dimulai. Karena banyak sekali ujian-ujiannya. Di ujian 1 tahun pertama itu bagaimana, 5 tahun pertama bagaimana, 5 tahun sesudahnya itu bagaimana, dan lain sebagainya. Makanya itu yang mau saya jabarkan itu ya mau aja dulu gitu. Oke, itu dari segi sosial ya. Kalau dari segi agama, Bang, kriteria itu bagaimana? Itu udah jelaskan teman-teman tadi. Harta, tahta, jabatan, habis itu apa, keturunan, dan akhirnya agama. Kan Rasulullah minta agamanya gitu kan. Itu udah jelas. Gitu. Ini saya spill sedikit lah ya. Dari segi psikologi, Bang, perlu enggak kita yang cantik? Perlu banget. Saya mau tanya, kalian mau istri itu yang jelek atau enggak? Mau cantik atau enggak? Yang pertama kalian lihat itu akhlaknya atau wajahnya? Itu laki-laki, dia tuh langsung visual dulu, baru akhlaknya. Apa? Oke, iya itu pribadi. Tapi ini kan secara umum gitu kan. Laki-laki gitu, makhluk visual yang udah kan habis-habisnya. Apa yang dilihatnya itu lah. Cantik nih. Pasti ini mau nak sama aku, tuh aku step by step tuh nanti akhlaknya kelihatan, dan lain sebagainya macam. Udah cuman itu aja sih, sekitar nggak sampai 10 menit. Jadi note ya, pernikahan adalah seni memaafkan dan seni menerima kekurangan. Itu aja. Kriterianya cuma satu, mau aja dulu. Thank you. Oke, udah berapa menit ya Jan? Tuh, 1 jam dah? Oh, setengah jam. Oke, tadi kita telah mendengarkan pendapat dari masing-masing di sini. Nah, kita akan masuk kepada sesi kedua. Jadi, tadi sempat saya menjelaskan tentang ya pertanyaan-pertanyaan, pendapat-pendapat wanita, perempuan maksudnya yang di luar sana tentang laki-laki gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka penasaran gitu. Kira-kira apa jawaban di sini gitu. Dan untuk pertanyaan ini saya lontarkan, jadi teman-teman di sini kan ada sesuai jumlah kita, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 pertanyaan dan saya akan menyebutkan pertanyaannya. Jadi mungkin teman-teman ada yang ingin langsung menjawab, silahkan. Jadi saya nggak akan menunjuk gitu. Satu pertanyaan ini sebenarnya udah lama, tetapi saya baru di ngobrol sama ya salah satu perempuan seperti itu, dan dia mengatakan bahwa seorang laki-laki itu akan insecure gitu ketika seorang perempuan itu pendidikannya lebih tinggi daripada laki-laki gitu. Dan dia mengatakan bahwa hal itu fakta, memang kata dia gitu ya. Kata dia itu fakta bahwa laki-laki itu kemungkinan akan insecure itu, akan kayak gimana ya? Maksudnya kalau saya nih ada pasangan, pasangan ini semakin, ataupun bukan pasangan lah, semacam saya ingin naksir sama seseorang. Nah, dia nih semakin hari semakin semakin ya pintar dan lain sebagainya. Intinya dia lebih
tinggi lah seperti itu, bukan tinggi badannya ya itu. Nah, lebih tinggi inilah ya, dia lebih pengalamannya dia nambah, kemudian pendidikannya lebih tinggi. Nah, dia mengatakan saya ini akan insecure gitu ketika melihat hal itu. Jadi itu pertanyaan pertama. Mungkin kawan-kawan ada yang mau menjawab? Apa pendapat kawan-kawan? Boleh. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya tuh familiar banget. Dan ini kemarin ditanyakan sama teman saya satu kelas pas kami kajian sama Amar Risalah tentang bedah buku menikah tuh tak sebecanda itu. Pertanyaannya tuh sama, kalau persis kayak gitu. Sebenarnya udah terjawab kalau kita lihat dari sisi agama itu udah terjawab banget. Di Quran Surah Nisa itu rijalun qawwamun nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Itu fix, itu udah fix banget. Nah, ini bertentangan banget sama secara sosial. Secara sosial. Kalau itu melihat sejarah ya. Kalau dari segi sosial, Khadijah dengan Nabi Muhammad, aspek yang paling tinggi itu siapa? Khadijah atau Muhammad? Dari segi sosial deh. Apa? Siapa? Dari segi sosial. Khadijah, Bang, Khadijah kan? Tapi satu yang tidak ada di Khadijah, manajemen dari emosinya dan lain sebagainya, itu yang tidak ada. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya tuh jawabannya cuma satu. Kalian laki-laki, kalian tuh harus upgrade, betul kata tadi Bang siapa? Bang Dayat atau segala macam teman-teman. Laki-laki harus upgrade. Kalau dari aspek sosial, ya siapa pun bisa ngejarnya. Maka laki-laki itu harus bisa upgrade. Makanya istilah dengan rijal qawwamun nisa. Itu laki-laki harus beda sedikit, tinggi sedikit. Karena apa? Banyak kasus ketika perempuan udah di atas, mungkin dari penghasilannya, jabatannya atau lain sebagainya macamnya itu, dia itu akan menang terhadap laki-lakinya. Laki-laki itu tuh akan disuduhnya bla bla. Mana kaumnya seorang laki? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kalau kalian teman-teman kalau belajar sama namanya Ustadz Benjo, namanya Fatherman kalau di Indonesia itu ada istilahnya dengan itu hilangnya kelaki-lakian seorang lelaki. Itu salah satunya. Dia tuh nggak bisa menjadi pemimpin. Sama itu ceweknya, sama istrinya, karena dipimpin oleh kalah sama itu. Nah itulah teman-teman. Banyak kami itu di circle sih sama Ustadz mentoring gitu kan. Dia tuh selalu menanamkan 3B ketika memilih jodoh gitu kan. Berdoa, berusaha, sama bercermin. Itu yang paling penting. Paling terakhir apa? Upgrade diri. Udah penting itu, upgrade diri. Upgrade dari segi ekonomi, terutama apa? Keilmuan. Itu yang paling penting. Ekonomi itu bisa dikalahkan sama ilmu. Psikologi dan segala macam, itu aku sekarang pelajarin. Itu sih sebenarnya pertanyaan gini tuh jawabannya mudah banget. Ya udah, upgrade aja laki-laki. Jangan insecure. Perempuan setinggi-tingginya perempuan itu perlu bantuan laki-laki kok. Semandiri-mandirinya dia perlu bantuan laki-laki. Makanya ada perempuan bilang kayak gini, tanpa laki-laki kami bisa kok hidup, Fred. Nggak bisa boy, nggak bisa. Makanya kemarin kalau teman-teman ada nggak lihat konten saya yang saya tulis di konten itu, saya buat carousel itu tentang sebenarnya tuh tentang seorang cewek yang menganggap dirinya itu bisa apa-apa, mandiri, dan pada akhirnya di satu sisi dia tuh memang nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya diminta bantuan. Karena apa? Egonya tinggi. Sebenarnya semakin seseorang itu berilmu, cewek itu berilmu, egonya akan makin turun. Belajar apa dulu dia? Ilmu yang didapatnya untuk apa? Mau untuk merendahkan seorang laki atau enggak? Gitu. Kalau dia ilmu itu untuk mendidik, oh ya wajar. Rasulullah juga menyatakan bahwasannya al-ummah madasatul ula.
Megawati adalah guru pertamanya. Kepala sekolahnya siapa? Kita laki-laki. Gitu udah jelas. Kayak gitu, Pak. Makanya gini, kalau memilih perempuan kayak gini sebenarnya itu orang yang liberal. Orang yang tak ngerti sama sekali agama. Sebenarnya agama itu, namanya kita ya, agama Islam, itu udah dijelaskan secara rinci apa peran dan hak kewajiban kita seorang suami dan istri. Ketika ada cewek kayak gitu, berarti dia udah gitu. Kita tuh untung ada itunya, Bah. Maksudnya tuh ada tukang stopnya gitu. Ketika ruang tinggi tuh, kita ada agama, kita ada patokan Rasulullah segala macam. Itu jadi stopper kita. Kalau kita mau dari aspek sosial terus, banyak kok cewek-cewek yang itu, yang tinggi dari seorang cowok, banyak banget. Yang Megawati bisa jadi presiden, anaknya lagi jadi ketua DPR. Suaminya kalah kayak gitu. Kalau dari aspek sosial, makanya kita tuh ada stopper namanya itulah agama. Di situ syariat yang men-stopper kita. Untungnya di situ. Itu sih kalau menjawab pertanyaan kayak gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Semua jawab ke semua. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua ini, ketika seorang laki-laki misalnya menyatakan perasaannya kepada perempuan dan perempuan ini nolak nih. Nolak itu biasanya kata mereka, biasanya laki-laki itu kan temannya nih, teman, ya, awalnya teman. Nah, si laki-laki ini nembaklah perempuan itu dan ditolak oleh perempuan. Nah, biasanya laki-laki itu akan menghilang. Seperti itu. Mereka akan, yang biasanya akrab sama dia, tiba-tiba udah ditolak nih sama perempuan, tiba-tiba laki-lakinya kayak ngilang, kayak semacam menjauh gitu karena tadi udah ditolak gitu oleh perempuan. Padahal kan awalnya mereka cukup akrab, cukup teman dekat seperti itu. Dan mereka bertanya gitu, apa alasan? Wow, ini pertanyaannya saya melontarkannya cukup ini ya, cukup kayak seperti formal sekali. Nah, jadi mereka penasaran gitu, kenapa laki-laki ketika cintanya ditolak itu ngilang gitu. Ya ngilang lah itu. Biasanya putus komunikasi langsung, kayak misalnya kayak berkumpul pun kayaknya enggak deh, itu karena ada dia gitu. Nah, padahal nih kalau saya mendengar gitu dari segi perempuan itu mereka sebetulnya ya biasa aja gitu. Walaupun mereka nolak gitu ya kan, walaupun nolak cinta dari laki-laki, tapi mereka tuh sebenarnya yang saya dengar gitu, sebenarnya mereka tuh tetap mau berteman gitu, tetap mau berkawan seperti ya biasanya gitu. Tapi mereka heran gitu, kenapa si tema kita kan lanang ya, kenapa si lanang ini tiba-tiba kok semakin menjauh, semakin menghilang gitu. Oke, itu pertanyaan kedua, ada yang mau menjawab? Ya, bismillah, ini betul-betul real life sekali dengan yang terjadi dengan saya. Jadi coba akan saya jabarkan sedikit. Ini menurut diri saya sendiri, karena ini real life sekali dengan saya. Sebenarnya kalau kita berbicara kenapa kita menghilang segala macam, nah ini bisa dihubungkan tadi dengan yang pertama itu insecure. Insecure itu bukan tentang lo dia tinggi, dia segala macam. Laki-laki itu kan dia main akal. Ketika 1001 akalnya tadi itu sudah dikerahkan semua, tapi hasilnya itu nihil, ya tentu dia berpikir, loh bukan cuma satu kan gitu, masih banyak kok yang lain, kan begitu. Perempuan itu main perasaan. Dia bilang dirinya tidak ada perasaan dengan orang itu, maka dia bisa mengatakan itu memang betul, dia tidak akan terbawa perasaan. Makanya kita sering melihat ya, bagi teman-teman mungkin yang sering nonton drama atau
donghua atau anime segala macam. Nah, di situ kalau kita lihat romansnya itu perempuan dan laki-laki, walaupun kita lihat dekat betul saat pertarungan kayak romans benar kan, tapi sebenarnya perempuan itu tetap menganggap si laki-laki itu teman biasa. Kadang laki-lakinya aja yang tiba-tiba baper kan, tiba-tiba terbawa perasaan. Ujung-ujungnya apa? 1001 akal laki-laki tadi pecah karena perasaan, pecah deh. Karena perempuannya tadi buat kita baper gitu. Sedangkan dari main perasaannya si perempuan itu tetap menganggap kita tuh sebagai seorang sobat, teman. Entah itu teman kerja, teman sepertarungan, teman semenjelajah atau gitu. Kita udah telanjur terbawa. Nah biasanya begitu. Kenapa kita tiba-tiba lanang itu hilang atau apa segala macam? Ya wajar. Siapa juga kan ketika kita membuat sesuatu kita udah jadi nih. Kita anggap aja kita membuat sebuah penelitian, kita membuat sebuah buku kita udah jadi nih, misalnya buku Transformer misalnya 101 halaman udah kita buat khusus untuk kita tampakkan ke meja hijau. Tahu-tahu forum meja hijau ini tidak merespon buku Transformer kita tadi. Nah itu kan seperti karya kita yang diabaikan. Ya wajar kalau kita kabur kan, lo kita juga nggak dihargai, ngapain kita berdiri di situ? Di balik karyamu yang tidak dilihat di meja bundar, ya pasti masih ada lagi orang yang lain mau melihat. Nah seperti itu lanang. Ketika dia bergerak, ketika 1001 akalnya tadi udah tidak bekerja untuk satu orang perempuan ini, yo dia mikir untuk apa gitu kan? Ngapain memperjuangkan ini kan? Masih banyak yang lain, bukan cuma satu kok perempuan. Ya kan ada prinsip yang kayak gitu. Nah laki-laki terjebak oleh perasaan itu dia masih bisa bubar dari perasaannya karena dia main akal tadi. Makanya istilah orang tua itu dia bilang gini, sepanjang-panjangnya rambut perempuan itu lebih panjang akal lelaki daripada rambut perempuan. Karena laki-laki itu berdasarkan akal. Beda laki-laki dan perempuan yang terjebak cinta itu tetap beda. Perempuan terjebak cinta, mohon maaf, jadi bodoh. Bodohnya kenapa? Karena dia tadi memainkan perasaan. Perasaan itu akan terjerumus ke nafsu. Laki-laki main logika. Logika ini bisa banyak model. Bisa betul-betul jadi cinta yang murni sampai ke jenjang pernikahan, serius. Ada yang cuman memanfaatkan, ujung-ujung ya Anda dipakai ya seperti Oreo lah. Jadi dijilat, dicelupin, selesai. Nggak dinikahin, nggak dimakan gitu. Cuman dijilat, dicelupin, nggak dimakan. Nah itu lanang seperti itu. Makanya lanang pergi itu bukan karena dia benci dan perempuan itu enggak. Kecewa itu pasti. Walaupun kita udah memakai sistem duit, ini bukan duit uang, itu bukan ya. Duit itu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Kita udah berdoa. Doa kita nih, ya Allah jadikanlah saya dengan si A dengan harapan usaha kita dekatin dia 1 bulan 2 bulan PDKT segala macam. Ikhtiar lagi kita. Ikhtiarnya gimana? Mempertahankan usaha kita tadi. Nah tawakalnya dengan cara yang disebutkan oleh Mas Ian tadi. Kita berusaha bagaimana kita nih mau ndak, kau nih antara mau atau ndak sama aku. Nah itu kan udah di puncak itu. Ujung-ujungnya dia bilang maaf ya kita teman ya, soalnya betul-betul nih aku ndak ada perasaan nih, cuman karena misalnya alasan kau nih sukanya ini, aku nih nemankan kamu ya gitu kan, saya nih ndak gini-gini, kita cuman teman di game gak ya, jadi ndak mau nih diajak gini-gini misalnya, mau atau ndak katanya. Udahlah, nah kita kan kecewa, kita udah terbawa nih 3 bulan 4 bulan PDKT kan, walaupun bukan dalam bentuk pacaran tapi PDKT kita nih udah bagus deh. Misalnya di dalam game ya, karena saya anak gamers, dalam game kita mabar terus sama dia sampai pasang bunga mawarnya mekar ya, dilihat orang kayak model PDKT, padahal itu kan cuman dia tuh memenuhi keinginan kita aja gitu. Sebenarnya dia tetap enggak menganggap kita nih pasangannya, enggak, dia tetap menganggap kita tuh rekan segame, rekan sepermabaran gitu. Dia nih beda dengan cowok yang ku cari. Mungkin hobinya sama, tapi dia ini tetap tidak memenuhi hobiku kan gitu. Ya karena banyak sekarang hal-hal sepele pun ya yang dijelaskan Mas Ian tadi bisa terjadi.
Cewek ndak suka dengan cowok ngegame, ujung-ujung udahan, kan? Cewek ndak suka dengan cowok perokok, ujung-ujung udahan. Loh, yang nyari duit kok si cowok itu, kenapa dia yang ribut? Belum nikah tuh padahal. Bagaimana kalau udah nikah nanti? Kan seperti itu. Bagaimana kalau udah menikah? Belum menikah aja Anda sudah dulu mengatur-ngatur urusan pribadi yang harusnya tidak perlu Anda atur. Gitu. Saya sebagai perwakilan dari lanang seluruh alam semesta, saya merasakan itu, kekecewaan itu pasti. Bagaimana perasaan kamu ketika hobi kamu itu ditolak mentah-mentah sama seorang perempuan yang kamu sukai? Kamu hobi ngegame, tapi gamemu ditolak dan dianggap itu bertentangan. Misalnya dia bilang nggak boleh gini, nggak boleh ini itu. Ya sedangkan kita ngegame itu ya pakai HP kita, duit kita, waktu kita, kan gitu. Bagaimana kalau kita udah menikah? Jangan-jangan HP kita pun dirampas. Ujung-ujung nggak HP kita, kan begitu. Nah itu perasaan murni saya ya, karena ini relief sekali dengan yang saya rasakan. Mungkin begitulah Bapak Bung Abser ya. Saya kembalikan ke Bung. Oke. Jadi ada satu clue ya, di diskusi ini tidak berbicara tentang benar atau salah. Saya hanya murni meminta pendapat ya, pendapat dari narasumber gitu. Jadi tidak pada konteks oh ini pendapatnya benar, oh ini pendapatnya salah. Tapi itu silahkan Anda semua ya menilai ataupun ya mendengarkanlah tentang opini tentang hari ini. Oke, kemudian yang kedua, ada satu pertanyaan dari masih sama dari perempuan, katanya laki-laki itu sulit bercerita gitu. Nah, mereka ya semacam penasaran gitu. Di dalam teman, di dalam sesudah berpasangan, di dalam ketika sudah menjadi suami istri, itu terkadang laki-laki ya sulit untuk bercerita gitu. Mereka susah untuk ya semacam sharing, menceritakan problem dia, menceritakan masalahnya gitu. Itu kenapa gitu? Ada yang mau menjawab? Menjawab tentang laki-laki sulit bercerita. Apa tanggapan Anda gitu? Karena gini ya, yang saya dengar nih dari luar, katanya perempuan itu ya tetap mereka ini misalnya udah jadi pasangan gitu kan, udah pasangan suami istri, mereka tetap nih bukan benar, maksudnya apapun kesulitan di dalam hidup mereka mau saling sharing gitu. Jadi apapun problemnya si suaminya, mereka tetap mau mendengarkan gitu. Tapi di satu lain sisi, kenapa si suami ataupun si pasangannya itu terkadang sulit ataupun menutupi semacam masalahnya gitu kepada perempuan gitu, sulit untuk bercerita. Apa tanggapan dari narasumber? True sebenarnya ya, lelaki itu sulit bercerita ya. Mungkin saya bilang ya, itu kayaknya sifat rata-rata lelaki, kayaknya udah dari sononya diciptakan untuk ndak banyak omong. Iya. Kadang ndak ya gini. Ini kan yang namanya kita ceritakan ini kan bisa jadi dua definisi nih dalam pacaran, hubungan yang belum dihalalkan kan, pacaran gitu kan, ataukah yang sudah pacaran gitu. Sebenarnya ada dua cabang lah. Nah, pertama lah ya, kalau misalnya masih dalam keadaan ini nauzubillahnya pacaran lah ya, itu sebenarnya tidak berhak. Yang cewek pun
kayaknya ndak bisa lah yang mau nuntut yang laki itu cerita apa-apa, cerita sikit-sikit cerita, ngasih kabar ke apa gitu kan, itu ndak bisa sebenarnya, masih ndak berhak kan. Itu karena ya masih pacaran, dia pun masih milik orang tuanya masing-masing kan. Tapi kalau yang satunya, kalau misalnya udah dalam pernikahan, itu tadi dari kawan-kawan tuh betul sekali ya, yang apa udah dimention kawan-kawan tadi, yang namanya itu komunikasi. Harus adanya setidaknya tuh deep talk gitu sesekali. Apa yang kurang dari si laki, apa yang kurang dari si cewek, itu kan harus ada saling buka lah itu. Oh mungkin emang si laki-laki ini emang merata sih, karena benar ya, dari kami pun misalnya dari kalau saya ya lah ya, itu kayak emang ndak ada apa benda yang ndak diceritakan gitu. Kayak apa sih yang mau diceritakan, emang ndak ada. Misalnya ceritalah apa ngapa kayak muka nih murung gitu, ada apa kok lain dari biasanya, ndak senyum apa. Ya sebenarnya kayak ratusan aja yang dipikirkan nih apa-apa, cuman buat apa diceritakan gitu. Toh itu urusan apa yang dia pun ndak perlu juga tahu sebenarnya gitu. Tapi itulah kan yang namanya perempuan tuh kan apa ya, yang namanya hubungan tuh kan harus 50-50 kan. Dari perempuannya ada dukung, dari lakinya pun ada gitu. Jadi ndak yang perempuannya sendiri yang berkuat kan, nuntut tiap hari, nuntut ini, nuntut nyuruh apa, ngasih kabar lah, ngasih apa, cerita kalau ada apa-apa. Nggak bisa, nggak akan bisa kalau cuman yang dari perempuan kayak gitu. Harus ada juga dari laki-lakinya sebenarnya. Kayak, dan kalau misalnya gitu terus pasti bakalan capek ya, salah satunya itulah macam mana komunikasi itu nyari jalan tengahnya gitu. Yang laki ini ndak apa ya, ndak keberatan kalau misalnya disuruh cerita kan, masalah-masalahnya ndak apa, bisa terbuka gitu kan. Sesama hubungan dia kan, itu jelas untuk apa ya, yang namanya mempertahankan hubungan kan. Apalagi kalau udah halal kan ada itu ya, aku pernah dengar di hadis kalau salah ya, itu perbuatan yang paling dibenci sama Rasulullah itu perceraian, betul kan? Ya. Hadis ya. Nah iya. Mohon maaf nih karena pun belum bukan dari kuliah agama juga kan, jadi ala kadarnya lah ini. Ingat-ingat. Jadi itu sebenarnya kalau dalam pernikahannya itu wajib sebenarnya adanya komunikasi, cuman ya pandai-pandai dari keduanya lah, macam mana si laki-laki itu terbuka. Sebenarnya bukan cuma dari laki-laki sih sebenarnya. Kadang kalau cewek itu kawan-kawan pasti nggak, sekali ada hal-hal sepele yang kita lakukan salah gitu, nggak tahu, pikir aja sendiri. Pasti ya kan, pasti relate. Pikirlah sendiri apa salahnya. Itu sebenarnya yang buat hubungan itu rusak. Laki-laki nih mereka kan mainnya logika, akal kan. Sedangkan yang terluka nih perasaan si cewek. Dan dia suruh memikirkan bahkan sesuatu yang bahkan cowok ini tidak sadari itu. Ya jadi macam mana lagi itu, kan jadi permainan tebak-tebakannya. Itu kalau tahu ya kawan-kawan, kalau itu tiap hari terjadi permainan tebak-tebakan itu, terserah segala apa-apa, walau kita pikir itu sepele ya, tapi itu berat bagi laki-laki, serius. Itu kayak pikirlah seorang apa salahmu. Itu kan sebenarnya kayak gitu kan. Tadi kan pertanyaannya cewek ngapa, dari cewek ya, kenapa laki-laki itu jarang cerita. Ndak selalu sebenarnya. Cewek pun kadang-kadang kalau merajuk itu udah diam, ndak mau mandang
entah lari kemana mukanya. Iya kan? Kayak gitu, diam. Habis itu kalau dalam chatan tuh jadi dry text ya bahasa gaulnya. Dry text, habis itu nggak ngerespon chat. Dan kita tuh bingung apa yang terjadi sebenarnya. Ya dah, bingung kan? Penasaran karena kita pun nggak tahu sebenarnya kesalahan. Nah, itulah ada fungsinya, harusnya ada komunikasi lah, harusnya seenggaknya kalau misalnya marah ataupun ada kesal gitu kan, ya diungkapkan. Kadang pun yang kesalahan bukan dari laki-laki itu terlimpahnya ke laki-laki juga gitu. Oh misalnya istri gitu kan, ke warung kesal nih sama penjual buah karena nawar nih tidak disetujui. Nawar harga sekilo berapa bang? 20.000, 5.000 lah bang. Nah, tak bisa kan, akhirnya balik ke rumah merengut muka kan. Yang salah pasti suami itu, yang kena tuh kayak itu tuh biasanya gitu kak. Pengalaman saya ngelihat dulu orang tua lah ya, yang ngelihat kawan juga yang dapat masalah nih sebenarnya yang cewek, tiba-tiba yang kena pun cowok juga jadi ikut-ikutan kena masalah, padahal cowok tuh nggak tahu apa-apa gitu. Kayak gitu. Itu sebenarnya iya intinya komunikasi bahkan. Dan apa tadi mau bilang, lupa. Mungkin itu ya sih, lupa tadi apa yang mau dibilang. Jadi pertanyaan gini kan, kenapa sih laki-laki itu kok nggak mau bercerita gitu? Dan teman-teman pernah itu enggak dengar istilah goa sama toa? Ada buku kalau salah apa ya, lupa saya, pokoknya dibahas tentang goa sama toa, dan itu buku psikologis sebenarnya teman-teman. Kalau kita melihat dari sisi psikologisnya ya, cowok sama cewek itu sangat beda secara psikologisnya. Makanya kalau teman-teman baca jurnal tentang psikologinya cewek, maka jurnal kebanyakan ya, cewek itu tuh minimal kata yang dikeluarkannya satu hari itu sekitar 20.000. Sedangkan kita tuh palingan mentok-mentok 10.000, 7.000, 5.000 kayak gitu lah. 200.000 kata atau 20.000 kata kayak gitu loh. Dia banyak banget. Nah, tapi ada satu lagi nih penelitian juga. Cowok ada juga kayak gitu. Kebalikan gitu. Ceweknya agak pendiam. Maksudnya enggak banyak ngomong. Si cowoknya kebalikan banyak ngomong gitu. Karena itu penelitian. Tapi yang paling banyak tuh yang pertama tadi, si cewek kayak gitu. Nah, makanya pernah enggak kalian teman-teman lihat konten yang pernikahan 70% isinya ngobrol. Ngobrol apa aja, yang penting ngobrol. Dan itu benar. Setiap hubungan, pernikahan kayak apa kayak segala macam, 70% semua isinya ngobrol, komunikasi, ngobrol hal yang tidak penting dan lain sebagainya. Itu namanya saya kayak gitu. Kemarin kami pernah ini ada cerita. Kemarin pernah ikut namanya, kami buat kelas namanya tuh tidak harus cerai. Salah satu pematerinya itu psikolog terkenal di Indonesia, namanya Bunda Eli Risman. Kalau buat teman-teman chat di Google tuh, cari di Google, itu terkenal banget. Dia di YouTube dan kelas-kelas segala macam. Namanya tuh Bunda Eli Risman. Nah, itulah dia menjelaskan tentang psikologis perempuan dan laki-laki. Ini salah satunya. Saya mau tanya, Rasulullah itu ke goa tuh ngapain? Nah, ini dari segi laki-laki ya, itu ngapain? Ya, betul. Makanya ada buku psikologi namanya, bahasa psikologinya kayak gini. Itu tuh bahasanya tuh ruang gini, bahasa gini. Ruang untukku. Cinta tumbuh di antara desutnya dunia gitu. Bahasanya kayak gitulah ya. Saya baca bukunya kayak gitu. Ruang untuk bahasanya begini. Ternyata isinya itu tuh seseorang yang punya masalah, laki-laki ya, itu tuh perlu ruang. Kenapa dia tidak bercerita? Karena
ciri-cirinya laki-laki karena dia tidak bisa ngomong. Dia tuh mikir sebenarnya, pemikir. Dia perlu ruang untuk itu. Makanya Rasulullah kan kayak gitu. Kondisinya apa? Itu kan peperangan, segala macam, bla bla segala macam, banyak kan. Makanya dia ke Gua Hiro menyendiri. Bukan maksud dia kalah, bukan apa, bukan. Tapi untuk menenangkan diri, tapi untuk bersiap-siap menerima masalah itu. Itulah cara laki-laki menyelesaikan masalah. Kebalikan dengan perempuan. Perempuan tuh harus temanin. Banyak nih ngobrol kan bla 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 bla. Kita tuh cuma dengerin aja. Dan mama marah. Satu kata frasanya banyak banget. Kalimatnya banyak banget. Dan itu yang ciri-ciri perempuan, ya wajar gitu. Kita sebagai laki-laki harus memahami itu. Dan perempuan juga memahami itu. Maka itulah tadi kembali ke awal 70% isi pernikahan itu isinya komunikasi atau ngobrol. Itulah diobrolkan. Mohon maaf ya, ini kemarin ada kasus juga. Bukan kasus sih, salah satu penyelesaian dari satu kasus. Ada nih seorang suami tiba-tiba datang ke itu kan, ke rumahnya. Udah seharian nih kerja. Datang nih suami ke rumah. Langsung dibilang lama banget kok bla bla segala macam bla bla. Penyelesaiannya apa? Si laki-laki bilang kayak gini. Bunda, saya ini baru selesai kerja, kepala saya pusing, seharian kerja capek, kasih saya 15 menit, saya buat istirahat dulu, saya mau mandi segala macam. Udah tenang pikirannya, baru ngobrol kayak gitu. Bahasa gini, penyelesaian itu ketika si suaminya itu capek banget dan suaminya bentak-bentak segala macam, salah satunya apa, si cowok tuh bilang, si suami tuh bilang, aku capek loh, aku butuh istirahat dulu, nanti baru kita ngobrol segala macam. Nah kalau si istrinya udah paham, dia pasti gini, 30 menit itu tuh dibiarkan ya, ndak sama sekali dia ngobrol. Dan ini salah satu penyelesaian yang solusinya menurut saya tuh bagus banget di buku itu. Kayak gitu. Ini bahas tentang dari segi psikologinya ya. Kenapa laki-laki tidak bercerita gitu. Dan itu faktanya memang sekarang kayak gitu. Nah, ini kembali yang riset kedua nih, yang laki-laki ini banyak ngomong. Satu hari itu berapa kata dan segala macam. Ini ada satu hadis. Sebenarnya tuh perempuan itu lebih baik diam. Karena apa? Karena dia banyak perasaan, jadi nanti pasti di ucapannya itu enggak sinkron sama apa yang di hatinya, makanya dia banyak diam kayak gitu. Aku sebaik kayak gitu. Nah ini penelitian yang ini ya, kebalikannya, laki-laki tuh banyak banget ngobrol gitu, seharian nih bla 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 segala macam. Dan itulah namanya kehidupan, kita nggak bisa pungkiri juga. Maka ya belajar semuanya. Itu aja sih, Sir, dari saya. Saya izinnya mau balik, soalnya udah jam 10. Ya sedikit saya menambahkan dari Mas Ian tadi, dikutip dalam buku Pejuang Cinta jilid 7. Itu bab tentang perempuan itu hartanya laki-laki. Nah di situ yang bisa saya alihkan dengan omongannya Mas Ian itu, nanti bukunya teman-teman bisa cari sendiri, itu ada di Perpusda Kalimantan Barat. Nah di dalam buku itu tertulis begini, laki-laki sejati tidak akan pernah membuat wanitanya menunggu. Nah, karena di sini konsepnya laki dan di omongan kita ini ada lanang. Lanang itu kan juga termasuk laki-laki yang kuat. Nah, itu berhubungan sekali dengan yang disebutkan Mas Ian tadi. Maka pentingnya di situ. Jadi bukan soal kita bagaimana, ya laki-laki itu harus kuat. Kalau kau lembek, ya kau ndak bisa mendapatkan si dia yang kau mau, kan begitu. Si dia juga pasti ya aneh kan, masa pemimpin saya lembek, kan begitu. Pasti pemimpin saya itu harusnya orang yang tegak seperti besi, mengaum seperti singa,
dan cepat seperti cita. Nah, itu juga di dalam kutipan buku Pejuang Cinta jilid 7. Nanti bisa kalian bisa kalian baca di buku Pejuang Cinta karya Muhammad Ridho. Mungkin saya kembalikan ke host. Punya. Sip. Udah berapa menit itu? Satu, 1 jam 10 menit. Oke. Guys, iya. Kenapa saya sering ya menanyakan tentang berapa durasi videonya, karena apa ya, penyimpanannya cukup besar seperti itu. Jadi ya takutnya nanti di tengah-tengah perekaman ini ya tiba-tiba putus gitu, karena penyimpanan itu tentang video ini ya itu besar seperti itu. Dicabut boleh? Oke, tak apa. Ah. Kemudian dipegang aja itu. Iya. Enggak masuk kah? Oh, dia gitu ya. Oke, kita skip aja, guys. Itu tentang per seperti itu. Ketua. Ya, silahkan Ketua. Pintu udah terbuka. Ya. Nggak, canda Ketua. Oke. Ini saya ingin meminta respon ini ya. Kalau ketika seorang laki-laki nembak perempuan, kan biasanya kalau perempuan tuh tidak mau, mereka akan bilang, oh kamu terlalu baik buat aku, katanya. Oh kita cukup temanan aja. Oh aku ingin mau fokus dulu nih ke belajar. Aku mau fokus dulu nih ke dunia perkuliahan, sama ada alasan lain, yaitu aku belum selesai sama diriku sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya sebagai apa ya, sebagai cara, ini yang saya pahami ya, sebagai cara mereka secara halus untuk menolak perasaan dari laki-laki. Tapi saya penasaran, ketika misalnya ketua ini misalnya gitu ya, misalnya kita ambil aja, ketika ketua nembak nih perempuan, oh katanya, oh enggak deh ketua, kita cukup temanan aja, satu. Atau mungkin ada alasan lain, oh enggak, kayaknya kamu terlalu baik buat aku gitu kan. Nah padahal kan enggak gitu. Padahal itu cara dia menolak aja gitu. Jadi kira-kira ketika ketua menghadapi kondisi tersebut, apa pendapat ketua? Ya, kita kan sebagai laki-laki, kita kan banyak main nakal. Ya, ibaratnya kita mancing di satu tempat tak dapat, ya pindah ke tempat lain. Apa nunggu di tempat yang nggak dapat ikan berapa jam-jam kita mancing nggak dapat? Itulah apa kita laki-laki, karena kita menakal bukan dengan perasaan. Dan ada juga kata wanita, kamu terlalu baik, aku bisa kok jadi jahat gitu. Dia kan menakal. Ada lagi dia cara menolak kita, aku tuh nyari yang melebihi aku bisa kok jadi lebih daripada yang lain gitu lah.
Dan lanjut juga kalau dia menolak kita, aku pengen fokus ke pendidikan atau karir. Tapi kalau menemu yang dia inginkan, tapi dia menerimanya, bukan fokus untuk pendidikan kita, tapi kok menemu yang lebih bagus dari saya, dia terima. Itulah kenapa. Nah, yang tadi itu dibahas apakah dia mau atau tidak mau, itulah kuncinya. Kunci apa? Tapi kalau dia menolak kita secara halus, itu bukan halus namanya. Itu menolak secara mentah-mentah. Kalau dia menolak secara halus, aku pikir-pikir dulu. Itu baru menolak kita secara halus. Aku pikir 1 minggu dulu. Itu baru menolak secara halus. Kalau yang perkataan tadi itu menolak secara langsung. Makanya perempuan itu tidak banyak main nakal, main perasaan. Dan juga kenapa orang bilang kenapa suka perempuan kayak gitu, dan perempuan pun kenapa suka kayak gitu. Ya intinya kita kembali ke pribadi masing-masing. Yang sudah dibicarakan kita dari awal tadi, katanya kita masuk atau enggak. Disitulah apakah kita saling cocok. Tidak mungkin akan saling tolak menolak, kan? Tapi yang kayak garis bawahi, jangan terlalu memandang orang dari segi fisik ataupun ekonominya, tapi kita lihat aja dari segi kelakuannya, akhlaknya, di situ ya. Apa yang dia terima kita apa adanya. Tapi yang dibahas tadi kan kenapa cewek menolak kita. Ya menolak kita, dia cukup batin nggak mau. Kalau nggak mau, nggak mungkin menolak. Di situ aja. Tapi kalau dia menolak ya dari bahas tadi kan, kenapa wanita ini menolak kita dengan perkataan tadi, kamu terlalu baik, aku bisa kok jadi jahat gitu. Terima kasih. Oke. Ini kan tadi udah masing-masing udah mendapat satu jatah makan, satu jatah pertanyaan, ya, itu intermezzo. Jadi udah mendapatkan satu jatah pertanyaan, tetapi ini anggaplah sebagai satu pertanyaan bonus, ya, satu pertanyaan bonus, yaitu ketika seorang laki-laki itu udah tertarik nih sama perempuan itu, ciri-ciri dia tertarik tuh kayak gimana sih? Maksudnya ketika misalnya saya suka sama seseorang dan secara psikologi, secara ciri-ciri saya suka sama dia tuh kayak gimana sih tingkah laku saya gitu ya. Tingkah laku saya tuh kayak gimana? Ini sebelum kawan-kawan jawab. Nah, kalau saya sendiri itu saya lebih kepada kalau misalnya anggaplah satu meja di sini dan di sana ada perempuan dan saya misalnya suka sama dia, jadi saya tuh lebih kepada cenderung diam seperti itu.
diam dengan gestur tubuh yang biasanya kalau ini secara psikologis itu biasanya kalau secara gestur tubuh biasanya dengan posisi tangan yang seperti itu gitu. Dengan ini menandakan kekaguman terhadap si perempuan gitu. Jadi itu ya kalau laki-laki ketika apa ya tertarik sama perempuan itu, dan ketika perempuan itu misalnya ngomong dan lain sebagainya itu sebenarnya di balik diamnya laki-laki itu bukan berarti tidak mendengarkan gitu, tapi dia suka aja. Ini kalau saya gitu ya, suka aja gitu dengar oh ini perempuan dia bercerita semacam gitu. Karena kan kalau perempuan katanya harus ditanggapi, harus di ini bla 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 dan sebagainya. Tapi saya tetap ada nanggapi gitu, tapi lebih kepada apa ya, mungkin psikologi orang sedang anggap aja jatuh cinta itu apa ya, kayak udah memandang aja gitu, kayak udah rasanya udah cukup di situ gitu. Ya, jadi lebih kepada seperti diam gitu. Walaupun ini agak sulit membedakan gitu mana diamnya memang dia memang pendiam gitu ataupun diamnya memang suka, itu agak sulit gitu. Ada yang mau menambahkan? Nah, ini akan saya tambahkan sedikit. Nanti sebelum Bung Dayat mungkin akan menambahkan lebih lanjut. Saya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bung Absar selaku host ya. Lewat acara ini, lewat diskusi lanang berbicara ini, saya di sini bisa membuka wawasan saya kembali untuk mengingat karya tulis yang pernah saya tulis. Nah, saya senang sekali ini. Karena karya tulis yang saya tulis ini sudah lama tenggelam. Tapi ada beberapa puing-puing yang masih saya ingat. Nah, itu bisa saya sebutkan di dalam diskusi ini. Seperti tadi kan, dan untuk merespon Bung Absar selaku host, itu saya juga akan menggunakan referensi yang sama. Karena itu hasil tulisan, saya pun tidak menyangka ya. Jadi saya punya tulisan yang bisa dipublis se-Kalimantan Barat, bisa membaca karya saya, dan saya alhamdulillah sekali. Nah, di dalam buku Pejuang Cinta jilid 2, kalau di jilid satunya itu kan tentang apa itu pejuang cinta dengan makna dasarnya. Nah, di jilid 2 itu iktikat seorang pejuang cinta. Iktikat sang pejuang cinta itu dituliskan di situ, iktikat seorang laki-laki. Laki-laki dalam mencari pasangan itu. Nah, sebenarnya kalau Mas Ian tadi masih ada, omongan Mas Ian tadi itu sangat tercantum jelas di dalam buku jilid 2-nya tadi itu. Cuman beda penyebutan saja, tapi maknanya sama. Apa yang dipandang laki-laki dari perempuan pertama kali? Tidak mungkin langsung akhlaknya, wajah, gestur gestur tubuh segala macam, atau gaya jalan yang mulai itu masuk. Etikat sang pejuang yang saya tulis itu apa maksudnya? Laki-laki tidak mungkin bisa langsung melihat sisi dalam perempuan, karena saya mengutipnya juga dari filosofi kenapa Siti Hawa itu diciptakan di saat Nabi Adam sedang tertidur. Salah satunya karena itu laki-laki tidak bisa langsung tahu perempuan itu seperti apa. Oh, nggak tahu. Misalnya nih, kita hari ini lihat Una, misalnya sebut saja Una namanya. Cantik, imut, pokoknya wow lah, hidungnya merah, matanya bulat, misalnya. Apakah kita tahu tiba-tiba Una ini baik? Apakah kita langsung tiba-tiba ngomong Una ini baik? Enggak. Yang pasti kita pertama kali omongkan, coba lihat nih Bung Absar, cantik si Una nih. Pasti yang pertama laki-laki omongkan itu. Itu tertera dalam jilid 2. Saya halamannya lupa, tapi itu di jilid 2 di Iktikat Sang Pejuang itu saya tuliskan. Nah, itu salah satunya. Kenapa sang pejuang itu selalu memandang perempuan itu dari wajahnya dulu. Nabi Adam baru bangun tidur tiba-tiba mandang wajah Hawa. Tidak ada Nabi Adam itu tiba-tiba bertanya, tiba-tiba langsung kenal, Hawa, kau ini betul gak bisa hamil? Tidak mungkin, tidak ada Nabi Adam begitu. Nabi Adam baru bangun tidur, gosok mata, tiba-tiba yang dilihatnya itu wajah Siti Hawa yang cantik, paras yang cantik, wajah yang cantik, dan postur tubuh yang 280 derajat berbeda dari Nabi Adam. Itu
itu yang dilihat Adam pertama kali. Kita tidak munafik. Ya karena itu fakta. Filosofi Islami begitu. Saya mengutipnya dari filosofi Islami di dalam kisah Nabi Adam, di mana pada saat yang kita tahu kan Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi kita taunya itu aja. Padahal kalau kita gali lagi, kenapa laki-laki itu tidak pernah mengerti perempuan secara batiniah? Secara batiniah itu tidak akan bisa dimengerti. Anda sudah menikah 80 tahun, Bun. Anda tidak akan mengerti perempuan itu seperti apa. Kalau misalnya ada laki-laki yang tiba-tiba ngomong, nah ini saya kutip juga, saya tahu kok perempuan ini tipe ini, dia ini suka apa, ini. Kita cuma tahu secara lahiriah, kita tahu secara zahir, kita tahu yang kita lihat ya. Oh ini cewek misalnya merokok. Di balik dia merokok itu mana kita tahu? Entah karena stres, entah karena dia suka, entah karena dia mau FOMO, mau ikut-ikutan. Kita nggak tahu. Habis itu kita ada lihat seorang perempuan, oh di organisasi dia pakai kerudung. Oh nyantai ikut kita, biasa dia nggak pakai kerudung. Kita cuma bisa menebak, Allah ini anaknya cuma mau eksis di organisasi pakai kerudung biar dianggap yali-yali. Enggak. Kita nggak tahu kenapa dia di organisasi pakai kerudung, di nongkrong ikut kita. Enggak, karena emang udah jelas secara batin ya, cewek itu tidak akan bisa diprediksi laki-laki. Sampai kapanpun. Itu kalau enggak saya 6 halaman saya menuliskan cuma tentang itu. Dan itu kurang lebih hampir 3 minggu saya mikirkan untuk penulisan apa selanjutnya. Karena saya harus bertanya juga pada saat itu menulisnya. Bukan sembrono asal tulis tiba-tiba plak keluar saya menurut saya bla bla bla, saya tidak akan memaparkan data sembarangan. Nah, sayang Bung Dayat kemarin mencoba mencari bukunya di Perpusda itu katanya tidak ketemu. Nah, padahal udah saya bilang ya cari aja pasti ketemu. Karena emang dia di Perpusda Kalbar itu sudah diterbitkan buku itu kalau tidak salah 8 tahun yang lalu. Buku itu diterbitkan dari Perpuskap Melawi, kemudian diterbitkan ke Perpusda Kalbar pada 2017 atau 2018 kalau tidak salah saya. Alhamdulillah buku itu sudah diterbitkan, Pejuang Cinta itu. Tidak banyak halamannya. Dia cuman kalau tidak salah itu hampir 200-an halaman, dia 100 lebih halamannya. Itu pun dihitung lampiran yang bikinnya banyak. Nah, cuman sedikit yang saya ingat, itulah saya tadi mengucapkan terima kasih kepada Bung Abser karena telah merilis diskusi yang sungguh luar biasa ini. Saya pun bisa kembali mengingat apa yang saya tulis. Tentu sebagai seorang penulis, yang dia tulis itulah dia yang dia rasakan dan yang dia teliti. Dia tidak akan menulis sesuatu sembarangan, semeraut atau amburadul tanpa dia tuh punya referensi yang jelas. Kenapa saya membuat buku Pejuang Cinta itu? Salah satunya berhubungan dengan diskusi ini. Lanang berbicara. Saya ingin mengutarakan apa yang saya rasakan, apa yang saya resap, apa yang kemudian bisa saya sampaikan, bisa saya curahkan. Kira-kira cocok nggak dengan pembaca-pembaca? Misalnya sesama lanang membaca, wow luar biasa ini, misalnya begitu kan. Oh ternyata laki-laki bisa melihat perempuan dari bla 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 bla. Oh perempuan tidak bisa dilihat secara batiniah, tapi cuma bisa dilihat secara zohir, secara apa yang nampak di mata. Secara hati belum tentu kita bisa menebak. Bahkan ibu kita sendiri aja kita masih kebingungan nebak mood ibu kita seperti apa. Hari ini ibu kita masak udang dengan raut wajah senyum. Nanti sore masak udang lagi, itu wajahnya cemberut. Mana kita tiba-tiba bisa memprediksi mama enggak sehat ya? Enggak mungkin. Entah beliau tiba misalnya lagi kalah arisan atau apa, kan kita nggak tahu memprediksi. Karena emang itulah kehebatan wanita ya. Kesempurnaan wanita itu terletak karena dia susah ditebak. Nah itu yang betul-betul real life, mungkin semua lanang merasakan itu. Wanita itu indah, wanita itu perfect karena dia susah ditebak. Kalau wanita mudah ditebak, ya tidak mungkin kita saja bisa memperjuangkan. Dan yang saya omongkan di awal tadi, 1001 akal itu bekerja untuk mendapatkan satu orang saja itu. Bayangkan 1001 akal harus berhadapan dengan satu orang saja yang disebut dengan wanita atau perempuan tadi.
Nah, itu kalau dari saya. Silakan dari Bung Dayat mungkin menambahkan sesuai dengan yang dikatakan beliau tadi. Intermezzo. Kalau bahasa Prancis itu intermezzo. Nah, intermezzo. Tadi apa ya, contoh anu ya, kalau laki-laki tertarik ke wanita gitu ya. Kalau dari pribadi gitu ya, kalau misalnya saya tertarik dengan wanita, itu beda. Ya, namanya laki-laki nih kebanyakan penasaran. Pasti penasaran dan cepat bosannya. Penasaran, habis itu kagum gitu kan, penasaran, coba dekat, habis dekat, maka banyak istilah kalau cewek tuh sering bilang, oh cowok tuh suka ngilang tiba-tiba gitu kan. Ya itu salah satunya, penasarannya udah terpenuhi, ya, akhirnya ya buat apa lagi, hilang. Nah, gitu. Ada juga misalnya laki-laki suka ngilang kalau udah nembak itu ditolak kan ya. Tadi ada pertanyaan itu ya. Ngapa jadi bahas itu? Tapi intinya adalah itu cuman bilang gini, buat apa kita memperjuangkan yang hasilnya itu udah jelas itu. Kan betul kata ketua tuh, banyak ikan di sungai, di laut banyak. Ya kalau misalnya ikan satu tidak dapat, cari yang lain gitu kan. Ada istilah yang sampai sekarang tuh masih saya percaya, itu namanya laki-laki itu berhak memilih, sedangkan wanita itu berhak menolak. Itu betul, kayaknya masih terpakai sampai sekarang itu, istilah itu tuh, karena emang keadaannya seperti itu. Laki-laki berhak memilih dan wanita itu berhak menolak. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya dari saya ya, kalau misalnya tertarik ke cewek ya, ini sekedar sharing gitu ya. Kadang saya tuh sukanya penasaran. Itu kayak menatap diam-diam gitu. Ya, ada cewek cantik itu kan. Natap, habis itu ditatap malingkan muka gitu misalnya. Kalau apa, kagum lah gitu dengan paras gitu kan. Kan ada juga istilah cantiknya paras itu membuat laki-laki menatap kan. Tetapi not nih catatan, cantiknya akhlak itu membuat laki-laki menetap. Nah, jadi dua kata yang tidak boleh bisa. Cantiknya paras itu membuat laki-laki menatap, dan cantiknya akhlak itu membuat laki-laki menetap. Ya, itu sebenarnya sangat-sangat berlaku untuk kehidupan kita ini sebagai manusia ya. Iya betul. Jadi kayak gitu. Kalau udah misalnya suka, namanya suka ya. Kayaknya kalau saya itu suka, saya lebih memilih untuk kayak cool ya gitu, bertingkah cuek gitu. Padahal sebenarnya ada ketertarikan gitu, suka. Cuman ya ada juga dari perasaan insecure, salah satunya insecure kan. Insecure pun ndak juga dari hal ekonomi semata kan. Bisa dari kita membandingkan, oh ini cantik luar biasa gitu kan, ataupun pintar luar biasa, ataupun sangat-sangat wah dia nih hafiz Quran 30 juz, sedangkan aku 1 juz ya ada hafal gitu kan. Itu kan bisa dari berbagai aspek lah yang namanya insecure kan. Salah satunya itu. Maka kenapa itu kayak percaya kawan-kawan, kalau laki-laki misalnya cenderung cuek sama kalian, misalnya cuek gitu, agak apa kayak sok cool gitu kan, ndak nampak ndak ngejar, padahal diam-diam memandang, itu suka dia sebenarnya. Kalau laki-laki itu asik aja ke wanita, itu berarti dia ndak ada perasaan sama cewek itu.
kayak dia tuh asik ke wanita mana gitu kan. Dia tuh bahkan nggak ada perasaan sama sekali ke cewek itu, karena ya anggapannya sekedar kawan gitu kan. Nah, tapi itulah anehnya laki-laki itu kalau udah eh, dapat situasi yang berdekatan sama cewek yang ditaksirnya misalnya, ya dia bakalan kayak bodoh gitu, kayak apa, linglung kan. Nah, kayak sok cool lah, kayak sok cuek ya, tapi emang kayak gitu kan, apa ya, alaminya gitu. Nah, itu udah kayaknya sifat alami dan hewani lah itu untuk laki-laki kalau misalnya menaksir itu. Nah, jadi itulah. Dan juga saya mau menyindir masalah misalnya laki-laki itu udah berjuang lah untuk satu wanita yang disukainya gitu kan. Nah, kan tadi saya bilang itu kalau misalnya tertarik gitu kan, naksir ke cewek itu, ada di titik dimana kalau laki-laki ini udah merasa dirinya itu siap gitu untuk menjalin atau gimana ya bahasanya, menjalin suatu hubungan lah dengan salah satu wanita gitu kan. Mereka akan ya ngejar gitu, dengan ada berbagai cara, kayak misalnya act of service-nya, kayak perlakukan secara baik gitu kan, kayak ada servis-servis yang tidak dilakukannya terhadap wanita-wanita lain gitu. Ada yang dengan senyum, macam-macam lah bentuknya. Itu pun enggak, saya tiap individu pasti berbeda bentuk dia ngejar tuh kayak gimana. Ada yang langsung dengan ucapan apa mengungkapkan perasaannya gitu kan, setelah ajak jalan beberapa kali akhirnya mengungkapkan. Itu ada juga yang seperti itu. Dan itulah hebatnya laki-laki itu. Dalam penelitian yang pernah saya baca, itu laki-laki itu cepat untuk jatuh cinta, untuk naruh perasaan gitu, tapi cepat juga untuk membuang perasaan itu, karena yang dominan di laki-laki itu kan akal ya. Jadi untuk perasaan itu ya udah, kalau ditolak paling sedih berapa hari gitu kan, mentok-mentok seminggu, ya udah, cari yang lain. Ndak akan bertahan sama apa yang ndak pantas diperjuangkan gitu. Jadi kalau udah laki-laki ngejar, berarti laki-laki itu merasa dirinya pantas, merasa dirinya itu bisa bertanggung jawab lah untuk wanita yang diincarnya gitu, bahasanya gitu ya. Dan juga mau nyindir nih masalah hobi tadi. Kan ada Bung Rido tadi menyebutkan laki-laki itu kalau hobinya dilarang, kayak merokok lah sebagainya, main game lah, apalah kan, apalagi misalnya nongkrong malam-malam sampai tengah malam, mancing misalnya kan, itu sebenarnya yang namanya hobi kan ya dari laki-laki itu kan. Tadi siapa bang apa? Nah, Mas Yan udah bilang ya tadi kan, laki-laki itu ada tempat sendiri untuk melarikan perasaannya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di kepalanya. Itu semua laki-laki pasti ada cara sendiri. Ada yang dengan olahraga futsal misalnya, ada yang dengan mancing, ada yang main game, ada juga yang ngeslot, ada juga yang merokok gitu kan. Itu berbagai cara laki-laki dalam meluruskan benang-benang kusut yang ada di pikiran-pikiran dia. Ketahuilah para wanita, kalau misalnya ada yang menonton ya, mudahan banyak, laki-laki emang tidak bercerita, tetapi dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi itu udah jutaan skenario yang udah difikirkan oleh seorang insan laki-laki lanang. Jutaan skenario, dari mulai mereka ndak mungkin jarang mikir untuk
habis bangun ngapain, habis bangun ngapain, mereka mikir jauh puluhan tahun, belasan tahun ke depan. Kayak gimana, ini macam mana. Itu salah satu sifat overthinkingnya laki-laki gitu kan, kayak selalu berpikir itu jauh ke depan gitu. Jadi kadang ada suka laki-laki itu suka kayak tiba-tiba melamun gitu. Contoh saya pribadi sih, jujurnya kayak gitu. Tiba-tiba melamun itu kayak tiba-tiba penuh yang dipikirkan gitu. Jadi itu sebenarnya laki-laki itu perlu yang namanya pelarian seperti itu kan. Tetapi harus tetap kembali keduanya lah, ke saling mengerti dari satu sama lain. Misalnya contoh lah untuk yang merokok kan, pasti kan misalnya cewek itu enggak merokok, ya yang laki-laki pun harus pandai-pandai gitu. Apalagi terutama pas udah punya anak kan, misalnya kan udah nikah itu pasti paham kok kalau yang bagi yang laki-laki yang punya akal, paham dan peduli untuk keluarga dia, mereka pasti tidak akan ngerokok di depan istri dan anak-anaknya. Pegang omongan saya, itu tidak akan terjadi kalau untuk laki-laki yang peduli sama keluarga dia. Dan juga game lah kan, salah satunya game, semua kegiatan lah, rokok, game itu pun buang-buang waktu katanya. Sesekali ya enggak apa, itu kan caranya laki-laki untuk membebaskan pikiran dia itu. Nah, salah satu pelarian lah untuk buat kecuali ML lah ya, main game ya stres gitu. Tapi emang itu di balik stresnya itu ada beban lain yang terhilang gitu. Emang main game ML kayak misalnya itu buat stres kan. Cuman dari stresnya 30%, 70% beban yang ada di kepala tuh hilang gitu. Nah, dari situ contoh kayak mancing lah ya, balik lagi itu harus saling paham, saling mengerti. Nggak bisa gak langsung tiba-tiba plek, nggak boleh sama sekali gitu. Itu saya percaya hubungan itu nggak akan lama kalau misalnya betul-betul diperhatikan dari kebiasaan yang memang udah laki-laki lakukan untuk menyelesaikan, meluruskan otak kepala dia. Tiba-tiba disuruh berhenti, itu kayaknya bakalan terjadi kecelakaan di otak laki-laki itu. Ya boleh kayak gitu, cuman secukupnya gitu kan. Jalankan hobi. Yang laki-laki pun pastinya mikir si pasangannya ataupun perempuan dia itu perlu juga waktu kan, untuk misalnya dilayani dan sebagainya kan. Dan laki-laki itu pun juga perempuan juga perlu pikir, laki-laki ini pasti sadar, walaupun misalnya ini saya buka ya, sebenarnya perempuan tuh sadar gak sih kalau misalnya mereka itu salah satu beban yang difikirkan oleh laki-laki, ya kan? Perempuan tuh sebenarnya termasuk salah satu topik yang cukup banyak juga difikirkan dalam otak laki-laki kan, yaitu untuk karena beban lah bahasanya kan. Ya, perempuan tuh juga beban untuk otak laki-laki, walaupun bahasanya sebagai pendamping itu kan, tapi juga beban. Nah, dan untuk mengurangi beban itu kan ya dengan berbagai kegiatan-kegiatan tadi. Jadi tidak bisa untuk dari ceweknya misalnya secara sepihak melarang untuk melakukan, misalnya jangan main game, jangan buang waktu. Sebenarnya ada juga benarnya, dan salahnya pun ada juga ya. Jangan, itulah intinya saling mengerti saat dimana misalnya ya bagi yang perokok nih, misalnya ada waktu untuk anak lagi bangun ataupun lagi menyusui kan, masih dalam umur kecil, berhenti dulu
ataupun cukup merokok itu di lingkungan kerja gitu kan, yang enggak ada keluarga lah, karena pun siapa siapa sih yang enggak tahu anaknya rokok kan. Nah, walaupun kita enggak bisa lepas, ya itu kan salah satu cara lanang untuk relax gitu, melepaskan ekspresi. Mungkin itu untuk ketertarikan tadi paling kayak itu sih, untuk paling kalau udah betul-betul suka gitu kan cowok kan, ya ngejar. Dan itu pun misalnya bentuk-bentuknya ngejar, kalau udah laki-laki itu tahu dia ditolak dan cewek itu tidak mau sama dia, ya udah selesai dah. Laki-laki itu tidak akan berusaha lagi. Kayaknya cewek udah itu ya, udah sekarang nih salah arti kayaknya kebanyakan cewek. Semua perbuatan yang dari laki-laki yang mengenakkan si lawan jenis nih, si cewek nih, pasti ada maksudnya, ya tak? Dari misalnya cewek sakit ke misalnya, ataupun dari hal-hal kecil lah, misalnya di dalam kelas nih, ada dalam kelas kuliah kan, misalnya ada minta tolong apa, dan cowok itu mau sebenarnya nolong, itu sebenarnya ada ketertarikan dari cowok itu. Jadi cowok ndak melakukan hal itu secara betul-betul kayak ndak apa, kayak tergerak, itu ndak mungkin, kayak pasti ada sebabnya dengan apa, ada effort yang dikeluarkan cowok itu. Karena apa ya, stereotip cewek-cewek sekarang nih sering apalagi kalau udah di TikTok kan, kayaknya udah banyak ya, kayak cowok itu belikan makan tiap kali belikan makan, habis itu jajankan, itu udah jadi keharusan gitu ya. Padahalnya itu tuh effort sebenarnya. Bisanya cowok itu maunya meluangkan waktu di segala kesibukan dia pada hari itu, misalnya kan, mau nemankan ke mana, mau belikan ini itu sebenarnya effort, bukan keharusan. Itulah yang salah sebenarnya dari hubungan sekarang ini. Laki-laki itu dituntut untuk terus memberi dan memberi. Itu emang kenyataannya begitu. Tapi ada batasnya. Laki-laki itu pun juga manusia ya. Apalagi kalau misalnya laki-laki itu made in China kan, pasti udah lepas ini dari tangan, kakinya lepas lah. Karena itu dari kecil tuh laki-laki udah dituntut untuk memberi dan tidak dikasih kesempatan untuk mencari kebahagiaannya. Laki-laki itu kebahagiaannya laki-laki itu melihat keluarganya itu senang, itu bahagia gitu, melihat keluarganya, anak istrinya, orang tuanya itu senang, itu kebahagiaan laki-laki. Bukan kebahagiaan laki-laki itu shopping itu, enggak. Itu misalnya daki gunung apa, itu cuman salah satu cara laki-laki untuk ya tadi rilis stres gitu. Tapi apa kebahagiaan laki-laki itu, ya itu tadi yang saya sebutkan, betul lah. Bahagianya laki-laki itu saat istrinya, keluarganya, anaknya, adik-adiknya, orang tuanya itu senang gitu. Itu mungkin. Terima kasih sudah kepada host Bung Absir yang sudah memberikan waktu untuk saya menjelaskan panjang lebar ini. Mungkin saya serahkan ke ketua ya, atau ke Absir lo. Oke. Jadi pertanyaan tadi ya, kalau saya sendiri menjawab itu, saya menjawabnya itu secara teknis gitu. Nah, kedua narasumber itu ada dua cara menjawab ya. Pertama secara konsep dulu. Jadi secara konsep, secara teori, secara buku itu kayak gimana, dan baru mereka menerangkan gitu tentang ketika seorang laki-laki itu jatuh cinta itu seperti apa psikologisnya gitu. Nah, itu kalau jawaban mereka gitu. Secara konsep maksudnya itu menyangkut teori, menyangkut ya tadi ada referensi dari buku gitu.
Nah kalau saya kan secara teknis gitu. Secara teknis itu kayak gini ya, dia langsung seperti praktek di lapangan gitu. Jadi seperti apa di lapangan. Nah itu yang dimaksudkan secara teknis gitu. Itu jawaban. Oke. Sebelum ditutup, Ketua ada yang mau disampaikan? Yang pertanyaan tadi, kenapa seorang laki-laki naksir atau Ya, ketika seorang laki-laki itu naksir perempuan itu kayak gimana sih tingkah kita gitu kan? Kita melihat perempuan itu. oh ya kita kan gimana ya? Ibaratkan premen gitu Pak. Premen kalau udah dibuka kan enggak penasaran. Kalau masih terbungkus, kita penasaran rasa apa, warnanya apa, kan gitu kita soalnya laki-laki. Kalau udah enggak ada penasaran, hilang. Itu yang tadi. Ya kalau kita sebagai pengagumi ada kata-kata mengatakan aku sekedar mengagumi, tapi untuk memiliki aku sadar diri. Itu yang konsepnya. Kena apa? Mungkin ya dikatakan apa kawan kita tadi, Bang Gayat kita tadi ya, apa lelaki wajib memilih, wanita wajib menolak. Itu aja. Itu poinnya. Oke. Jadi guys, seperti itulah diskusi kami pada kesempatan malam hari ini, dan di sini ada ya banyak suara dari salon sistem, dari ya suara orang-orang di sekitar sini. Tapi dan mudah-mudahan ini kan apa ya, videonya mau diupload di YouTube gitu, dan mudah-mudahan nanti nggak kena hak cipta gitu, karena ada ya lagu-lagu yang masuk ke dalam video ini gitu. Jadi mudah-mudahan nggak kena hak cipta dari lagu-lagu yang ada di sini gitu. Sebetulnya ada banyak sekali pembahasan yang menjadi urgensi gitu. Ada banyak pembahasan yang penting juga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditimbulkan gitu. Tapi karena mengingat durasinya juga udah lumayan panjang, jadi sekira kami cukupkan dulu sampai di sini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada teman-teman yang udah berkenan hadir. Sebetulnya kalau udah diundang seperti ini wajib mengasih host ini ya ayam geprek kan. Ya, enggak. Canda. Oh ya, host harusnya. Oh, host belum ada dana. Jadi mohon untuk doanya guys ya. Maksudnya ini kan konten ini itu berjangka panjang gitu. Jadi supaya kualitas videonya lebih baik. Jadi rencananya akan ya membeli sebuah kamera gitu untuk kualitas videonya jadi lebih baik gitu. Dan jadi untuk itu ya mohon ya dukungannya lah seperti itu, supaya video kedepannya lebih oke, lebih maksimal. Oke, saya kira itu saja. Boleh kita tepuk kaki dulu untuk kita? Tepuk tangan ya. Oke, segitu saja
diskusi ataupun tadi ngobrol santai ataupun dalam bahasa Melawinya adalah Bahampor ya, dengan tema saatnya para lanang berbicara tentang pilihan kriteria pasangan hidup. Dan seperti biasa, terima kasih kepada Anda semuanya yang telah menonton video ini hingga selesai. Dan jika ada hal yang ingin didiskusikan, ya mungkin ada tanggapan-tanggapan terhadap video ini, ataupun ada saran-saran, karena saya sendiri masih banyak belajar gitu ya. Saya sendiri masih banyak belajar, jadi ya mungkin ada saran, ada tambahan, ataupun mungkin Anda ingin ya sebut aja request gitu. Kira-kira untuk tema kedepannya apa itu yang akan dimunculkan di channel YouTube ini. Oke, cukup itu saja. Dan mohon maaf, mungkin terdapat kekurangan dan terdapat kekeliruan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah guys. Good apa? Sampai bertemu di selanjutnya teh. Good every time. Next time. Oke, jadi seperti itu. Itu bahasa Melawinya. Bahasa Australia. Oh ya, bahasa Australia. Bahasa statement enggak, ada 3 jam. Lagi closing ya. Oke, dah guys. Enggak sih? 2.